Nah, berapa sih lot size yang bagus ketika Bro Kendrick equity 16.000 kan? Betul. Nah, 16G, Bro Kendrick entry 0,10. Nah, ini udah enak kalau kayak Bro Kendrick nih, guys. Kalau equity kalian udah kayak Bro Kendrick, itu udah enak. Nah, per hari kalian dapat berapa? Udah cukup. Udah cukup. 100 sampai $200. Ini udah oke belum, Bro Kendrick? Udah banget. Hmm. Kita sekarang nggak usah ngomongin dolar, rupiah aja. Berarti kalau $200 berapa? 3.200.000. Paling minimnya 3.200.000. Bener kan? 3.200.000 kalau dikali 20 hari itu berapa? 60-an. 64 juta. Berarti profit berapa persen, Bro Kendrick? Dari modal 300 juta itu berarti let's say hampir 300 juta, 260 juta ya. Bener nggak? 264 juta. 264 juta. Nih. Modal 240 juta, profit berapa? 64 juta per bulan. Berarti berapa persen, Dok? Kurang lebih 30-an kayaknya. Oke, 30%. 30%. Berarti set BE-nya berapa? Berapa bulan, Bro Hendrik? 30 kali 4. Anggaplah 4 bulan. 4 bulan udah break even. Gitu loh. Udah balik modal. Berarti di bulan 5 sampai bulan seterusnya, sampai 1 sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Bro Hendrik sekarang umur berapa? Kalau boleh tahu. 30, Bang. 30. Anggaplah berarti sampai 60 lah. 50 sampai 50 ini berarti masih ada sisa sekitaran 20 tahun lah ya bahasa kasarnya ya Bro Hendrik. Sorry to say Bro Hendrik. Anggaplah 20 tahun Bro Hendrik masih ada waktu untuk trading kan? Paham nggak? Anggaplah dalam artian Masih, Bang. bukan ini ya, tapi 20 tahun masa umur 60 tahun masih mau trade. 60 tahun kan udah nikmatin dong, nikmatin hasil dong. Bener kan? Udah nikmatin semua hasilnya kan. Nah, nih coba kalian hitung dengan tadi itu profit 64 juta, 64 juta per bulan nih dikali 12 itu udah 768 juta per 1 tahun profit bersih. Kalau dikali 20 tahun itu udah 15 M. Oke. 15 M guys. Gue bilang lagi 15 M. Oke ya, itu udah 15 M. Ya, itu cuman $100, $200 per hari. 20 tahun kalian dapat 15 M. Nah, kalian bisa puterin nih di 60 tahun, kalian bisa puterin, oh aku mau buat bisnis A, B, C gitu kan. Ini bisa. Gitu loh. Tapi stepnya dari situ dulu. Itu paling minimal. Aku punya temen itu dia trading itu dari 2009. Ini ya. Ini ya aku anggaplah ini mentor aku lah dari 2009 sampai sekarang. Per hari dia itu $1.000. Equity berapa ini Bro Aldi? Ini equity-nya $1 juta. Wah, bakal MC nggak? Nggak mungkin MC. Bener nggak? Bener nggak? Bakal MC nggak? Nggak bener, Bang. Aman Entry banget. satu lot. Entry satu lot. Coba teman-teman hitung sekarang. Kalau kita ngomongin satu lot per hari, ya satu lot berarti kan $1.000. Nah, dia trading dari 2009. Berarti berapa tahun tuh? 2009 dikurangin 2025 ya. Tuh, udah 16 16 tahun. tahun. Kita kalkulasiin $1.000 kali 20 dikali 12 dikali 16 tahun deh. Tuh, $3.840. Nah, sekarang kaliin 16.400.
Berapa? 62 M. Udah enak belum hidupnya? Udah enak, guys. Nah, jadi fase tersulit trader itu ketika ini tadi. Modal kecil, kita grow ke modal besar. Ini yang paling susah. Fase ini doang. Ketika teman-teman udah di $10.000, konsisten, cari $100. Ini kalian mau compounding nih di 2 sampai 3 tahun pertama. Inilah yang akan ngebentuk 10.000 kalian jadi 100.000. 100.000 kalian berarti cari 1% lagi. Ini agak risk 1% per hari. Ini $1.000. Kalian compounding lagi, baru akun kalian bisa jadi jutaan dolar gitu. Tanpa seperti itu nggak bisa, guys. Nggak bakal bisa gitu loh. Jadi step by stepnya nikmatin dulu ya. Aku bukan mengucilkan teman-teman, tapi itu tadi. Tapi apakah mungkin modal kecil kita bisa jadi modal besar? Bisa. Dengan syaratnya itu tadi, disiplin dan sabar. Sama satu lagi, nggak ada scalper yang bisa nge-compounding account. Nggak ada. Kecuali dia swing. Kita bukan robot, guys. Kuncinya di swing. Gimana caranya kita dapat swing low risk? Itu tadi. Yang pertama, struktur market. Kedua, order block. Ketiga apa? Liquidity. Ini doang caranya. Paham nggak teman-teman? Sampai sini. Paham, Bang. Paham ya? Share screen-nya kelihatan kan? Kelihatan kan share screen-nya? Nah, seperti itu. Jadi ada fase-fase yang emang harus kita lewatin, teman-teman. Gitu ya. Ada fase-fase yang harus kita wajib lewati. Kalau fase ini nggak kita lewati, ya kapan kita bisa? Kapan kita kekumpul? Gitu ya. Oke. Next, kalau gitu kita belajar smart money concept. Lanjut. Lanjut, guys. Smart money concept. Siap? Lanjut. Lanjut ya, smart money concept. Oke. Lanjut smart money concept. Oke. Kita ngomongin smart money concept. SMC. Pertama, struktur market. Struktur market, internal, eksternal. SND, kita ambil FVG, OB entry. Liquidity, kita ambil liquidity pool dan liquidity swap. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Apa dari 3 pilar ini yang belum teman-teman pahamin? Struktur market, Liquidity itu dia ada dua macam nggak, Bang? Liquidity swap sama liquidity run ya. ambil aja liquidity swap sama liquidity pool aja. Kalau swap berarti yang kayak fake out. Ini tadi. Ini liquidity swap. Liquidity pool ini fake out. Oke, Bro Hendrik. Oke, Bang. Nah, kita praktekkan. Struktur market, perhatiin struktur marketnya dulu, benar atau salah? Pertama, ketika struktur market kita lihat di time frame H1, ini struktur marketnya apa? Sideways. Konsolidasi, betul. Nah, berarti konsolidasi ini kita pakainya apa? Kalau kita udah tahu ini marketnya konsolidasi. SNB. MSS dulu ini. Nah, ini market struktur shift internal. Kita lihat di sini, ini liquidity swap. Berarti dia bakal swap, habis itu baru jatuh. Ya kan? Sesuai waktu FOMC kemarin, dia swap, habis itu dia jatuh. Oke. Kita udah masuk nih di bab 1.
Nah, berarti kita udah tahu ini market konsolidasi. Ya, market konsolidasi. Market akan melakukan downtrend sementara, yaitu karena ada tandanya MSS. Nah, perhatiin di sini teman-teman. Week, week, week. Ada 3 week. Berarti ini fake liquidity pool. Oke. Oke, Bro. Ya, MSS. Ada tiga liquidity. Tarik aja gini. Nah, ini berarti liquidity. Berarti ini liquidity swap. After dia swap liquidity, baru dia masuk ke OB kita. Nah, di sini baru naik. Nah, disinilah perhatiin lagi ada satu. Ini kan week ketemu week, fake out. Oke, fake out. Ada satu, dua. Habis itu ada tiga nih, 3 liquidity. Berarti ini udah valid, market akan reversal. Yang dimana kita tandai ini BOS internal. BOS internal. Oke ya, ini BOS internal. Setelah itu, di sini perhatiin teman-teman. High di breakout berarti ini MSS. Oke. Di sini MSS, market setelah terjadi MSS pullback di sini ya, perhatiin ini. Ini week lagi. Berarti berapa week? 4. Berarti ini adalah week yang sempurna untuk kita jadiin order. Nah, setelah week ini kan kita ambil di sini sampai sini. Oke. Ini order kita. Kita buy di sini, TP di sini. Kenapa di sini? Karena ini liquidity swap. Liquidity swap apa? Weeknya cuma 1, 2. Nggak ada 3 week. Nah, setelah itu di sini kan lower high internal. Berarti ini C. Nah, berarti market akan pullback dulu. Setelah pullback baru lanjut bullish. So far so good. Berarti kalau 2 week itu liquidity swap ya Bang? Betul, liquidity swap yang dimana liquidity ini akan terhit. Contoh di sini, kehit kan? Nah, berarti ini liquidity swap. Ini kan satu nih. Kenapa kita kemarin ngomong ini bakal di sweep? Karena di sini weeknya cuma satu. Waktu FOMC kan, dia swap liquidity, dia naik gitu kan. Nah, di sini habis itu market tuh turun, gitu kan? Di sini nih market turun. Nah, disinilah terjadi BOS internal, BOS internal, BOS internal. Di sini high di breakout berarti ini MSS, ini COC. Nah, disinilah baru kita bermain, yaitu kita bisa lihat di manakah order block. Nah, ini kan time frame 1 jam. Oke ya. Turun ke M15. Tadi kan udah ada syaratnya kan order block udah terpenuhi. Berarti di sini adalah letak swing kita yang dimana di sini ada FVG 3 candle kan, FVG. Tunggu market turun ke sini. Ini adalah area order swing. Nah, gitu ya. Berarti kita akan tandain di sini sampai di sini adalah zona buy limit kita. Oke, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ah, itu. Ya, bisa dipahamin teman-temanku? Berarti kalau dari downtrend itu harus ada MSS dulu yang high terdekat, terus high berikutnya itu CH ya Bang? Betul. Jadi contoh kayak gini. Nah, sorry. Nah, ini kan BOS terakhir. Betul kan? Nah, ini kan resisten di break nih. Betul kan? Resisten ini kan di break. Oh, betul. Betul. Nah, berarti ini MSS. Ya kan, MSS market turun di sini kan. Ini jadi liquidity apa? Swap. Karena satu liquidity doang kan. Ya. Ini
Nah, dua lah, anggaplah dua nih, dua liquidity. Berarti ini liquidity swap. Dia swap naik di sini. Perhatiin nih teman-teman nih. Dia di sini ninggalin wick. Oke ya. 1, 2, berarti ini udah fix. 3 ini. Berarti udah fix jadi apa? Liquidity full. Berarti ini kuat reversal. Nah, ini adalah zona buy kita. Nah, TP1 di sini. Kenapa? Karena ini target high-nya. Yaitu ini CHOCH. Kenapa di sini CHOCH? Karena ini bos internal. Nah, CHOCH nih perhati ini. Dia breaching of character naik. Nah, ketika dia naik seperti ini kan udah kelihatan nih rejectionnya kuat nih, ya kan? Tadi kan mantul di sini nih, sempat mantul kan dia kan rejection. Nah, di sini perhatiin teman-teman. Ini kan ada namanya, kalau teman-teman perhatiin lagi di sini, ini ada new demand. Nah, ini kalian boleh buy TP di sini. Nah, cuma kalau teman-teman dapatnya di sini, nah habis itu udah fake dia ngebentuk change of character gitu kan. Kan biasanya kan kita entry di sini, dia running, kita SL plus. SL plusnya di sini dong. Betul kan? Tunggu kalau dia balik lagi ke resisten ini berarti ini nggak valid jadi change of character. Kenapa? Karena high-nya nggak di break. Nah, ini bahaya dia rentan akan pullback. Tapi ketika dia udah break change of character berarti market akan pullback. Nah, disinilah targetnya di sini. Target kedua gitu. Nah, setelah terjadi change of character, market kan akan pullback. Nah, kita cari zona pullbacknya. Di sini adalah order block kita. Nah, berarti kita limit di 3700 sampai 3695. Nah, ini swing buy. Oke, teman-teman. Bang, kalau yang wajib ada retake-nya itu yang apa aja, Bang? Yang wajib ada retest. Iya. Itu pertama pasti change of character. Change of character MSS. Jadi tuh ketika dia terjadi MSS ataupun terjadi change of character ini pasti retest. Nah, retestnya di mana? Kalau MSS ini langsung retest dia. Kebentuk MSS dia langsung retest. Contoh nih. Nih, perhatiin di sini. Ini kan MSS. Betul kan? MSS. Nah, setelah terjadi MSS nih perhati ini, dia retest kan? Nih, retest. Swap liquidity. Nah, habis itu market turun lagi gitu loh. Lanjutin trennya. Sama. MSS, dia langsung retest. Fake out, lanjut tren. Change of character, dia bakal cari retest dulu. Oh, di sini. Abis ini kan after dia swap liquidity, berarti turun di sini. Oh, OB. Baru buy lagi. Target ketika udah terjadi OB kayak gini, target kita berarti ada di TP1 swing Hmm. di sini, ini TP1 kita. Itu. Oke, so far so good. Oke, Bang. Bisa dipahamin teman-teman. Bang Aldi. Jadi seperti itu ya setupnya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin mengenai liquidity ini, struktur Mau market nanya dan Bang, liquidity-nya. Jadi tuh boleh. ini Ayo, bro. setelah CHOCH, itu kan dia membentuk semacam kayak mau higher high gitu kan. Ayo. Tadi setupnya swing buy di 3700 Gimana, sampai bro? 3696. Jelas Bang? Mm-mm. Putus-putus lah Bang? Aman, udah. Aman. Nah, Mm. itu apa dia nggak berpotensi juga akan bikin higher low Bang Oke, sip. setelah CHOCH ini? Setelah CHOCH, perhatiin di sini. FVG ya, betul. Syaratnya 3 candle kan? Betul. Nah, di bawah FVG ada demand. Berarti ini OB. OB1.
Kalau dia break OB ini, berarti OB berikutnya ada di mana? Sekilas saja, berarti ada di sini. Atau di zona 50%. Ini kan 50%-nya nih. 3668. Berarti ini buy high risk. Ini low risk. Gitu, Mas. Yap, ngerti. Gitu. Jadi kita buat 2 zone. Nah, makanya kalau teman-teman ada yang suka ini enggak Mas Yan, masih sering tekan-tekan enggak itu? Kayak full margin gitu. Kalau full margin, kalau kalian mau full margin yang win rate-nya besar, itu bukan waktu kayak gini. Bukan waktu di OB ini. Full margin yang bener. Ini aku ini ya, yang zero spread, yang zero floating. Ini loh, MSS. Nah, di sini syarat MSS, kalian lihat dulu OB-nya di mana? OB MSS. Biasanya itu setelah terjadi MSS, dia itu akan swipe liquidity. Itu kebiasaan. Kebiasaan buyer. Nah, disinilah MSS ini kan kalian lihat nih, ini fake out. Ya kan, ini fake out kan? Ini fake out nih. Nah, berarti inilah zona buy kalian. Kalian buy di sini, dari sini sampai sini. Inilah zona full margin. Nah, dari spek, gitu kan, dari spek di sini, dari spek dia turun lagi nih. Berarti ini ada wick ketemu wick. Nah, ini loh yang aku maksud. Di sini baru dapat zero floating, nol floating. Baru dia naik target di sini. Kalau kalian full margin cuma nyari 30 sampai 50 pips, ya kalian yang rugi. Kalau full margin sekalian nggak usah nanggung TP di hike ini, tapi syaratnya itu tadi change of karakter MSS. Sama swing juga harus kayak gitu. Gitu teman-teman. Contohnya seperti itu. Kalau kita full margin di sini, ini tengah-tengah zone. Keseret bisa juga keseret ke sini kan? Kan ini bisa juga kita keseret ke sini. Nah, bener nggak? Kan gitu. Oke ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu tadi. Kalau kalian mau high probability, ya carinya setupnya waktu MSS. Ini high probability. OB itu bisa aku bilang cuma 60 sampai 75% win rate-nya. Kalau ini aku bilang 85% bahkan lebih. Buktinya nggak ada miss. Gitu loh. Tapi Bang Paham Aldi, teman-teman? paham Bang. Tapi Bang Aldi, Hmm. waktu kalau kita mundur, misalkan Gimana bro? kayak kita replay ya, chart itu. Misalkan kita nggak tahu ini sekarang harga ini sudah bullish. Hmm. Kan kemarin posisinya kan dia ada lagi downtrend Bang. Kita Hmm. kan belum tahu kalau di situ MSS Bang. Misalkan kita Oke, gini tutup bro. nih. Oke, udah. Heeh. Sekarang paling enak gini. Paling enak jangan di XAU ya. Kalau XAU gampang dong kita. Kita bisa lihat replaynya. Bisa ini. Kita ngomongin GBP ini. Euro USD nih. Nih. Nih H4 nih. Strukturnya apa? Bullish. Bullish. Betul? Betul Ya, nggak? ya. 1, 2, 3, 4. Liquidity. Liquidity pool ya. Betul? Liquidity pool. Target. Kenapa targetnya di sini? Karena udah ada CH dan di sini ada demand. Berarti target kita di sini. Entry di sini, di sini. Gitu teman-teman. Sama kayak gini contoh.
Jadi paling contoh paling gampang lagi nih, misal, ah bro Aldi, aku masih bingung gini gini gini. Ya udah kalau tonton bingung lagi gini. Ada MSS nggak di M1? Coba aku tanya dulu sama teman-teman. Ada MSS nggak di M1? Ada. Nggak ada. Nah itu bukan MSS ya bang. High, calon low. Di sini, nah kecuali dia break ini nih. Ini kan penumpukan nih, base. Yang di swipe tuh base-nya guys, base-nya. Yang dimaksud swipe tuh swipe base. Itu MSS. Contoh di sini ada base nggak? Oh nggak ada, ini cuma satu. Berarti ini bukan MSS. Harus ada base. Contoh lagi, kita cari lagi contoh. Yang ada base. Nih, ini udah ngebuat base belum? Ini base bukan? B. Iya, Base. B. Ini kan base. Base low, ini base high. High di breakout, pullback di sini. Liquidity. Nah, ini kan MSS baruan. Ini yang disebut MSS. MSS itu apa? Ketika base itu ya. Contoh, sekarang ini. Dia kan lagi ngebuat base. Betul? Kalau low ini di break, berarti ini valid MSS. Kenapa? Karena ini lagi ngebuat base. Kan low-nya di sini. Di sini nggak ada low. Ini single trend. Low di sini. Kecuali dia break di sini. Body ya. Nah, dia break body. Berarti dia fake MSS. Ambil sini, dia naik lagi. Supply. Turun lagi. Baru dia naik lagi. Ingat, kalau dia untuk jadi change of character. Nah, sekarang cari. BOS terakhirnya di mana? Berarti ini low. Kalau dia break low ini. Berarti CHO CHM1 ya tinggal cari OB, boom, gitu kan. Oke mas, Oke, Bang. atau masih ada yang ganjel nih, boleh disampaikan. Yang masih ganjel, Kita tuh boleh entry bolak-balik nggak sih, Bang? Kayak trader pemula nih kan pikirannya maunya cuan, terus jadi tradernya kadang pikirannya nih mau setup buy, nanti kalau udah di puncak kita mau setup sell. Itu tuh sebenarnya boleh atau kita tuh harusnya stick satu arah aja, Bang, ngikutin market structure. oke, makanya aku bilang tadi, kenapa aku invite Bro Dayat di sini? Ada konsolidasi, ada tren. Kalau tren satu arah, konsolidasi baru buy sell. Paham nggak teman-teman? Penandanya apa? Market konsolidasi. Yang kemarin kita bahas, ketika banyak wick, ini Konsolidasi pakainya apa? SNF. Kalau tren, SMC. gitu teman-teman. Nah, cuman kalau aku sendiri, aku tipe trader yang satu arah. Jujur loh aku ya, aku jujur loh. Aku trading yang satu arah. Saat market naik cari buy aja terus pullback buy sampai CH ya. Udah ada MSS dan check of karakter di M1 baru tuh sell.
Dia pullback, cari arah lagi, sell. Aku satu arah. Gitu teman-teman. Oke, terjawab Mas. Ya, jadi contohnya yang sekarang aja Bang, kita kan ada Mm-mm. coba setup buy high risk di Mm-mm. 3700. Kita punya Mm-mm. conviction bahwa harga bakalan ke situ. Nah, ini kan posisi Mm-mm. masih di 3714. Mau sell Salah gitu nggak kan? kalau kita mau sell gitu? Ya, betul gitu Bang maksudnya. Salah. Kenapa salah? Aduh, sorry. Ini yang Kalau ngebuat kayak kita gini, salah. Kenapa ini yang ngebuat kita salah? Perhatiin teman-teman. Bang, share screen-nya belum Week. ketemu. Berarti penanda konsolidasi. Ini Belum apa? share screen Bang. Share screen-nya belum Bang. Struktur dalam struktur. Nah, di sini nggak ada struktur MSS. Tapi di sini ada struktur MSS nih. Yang dimana high di Bang Share break. Aldi, screen-nya, Bang. Hmm. Halo. Bang screen-nya belum. Screen-nya belum Bang. Gimana bro? Satu-satu. Oke, Screen. boleh. Halo, cek. Halo. Oh, Tadi share belum screen-nya Screen-nya ya, share itu sorry. screen belum. Bang. Nah, nih. Struktur downtrend ini dia ngebentuk MSS. Nah, sedangkan struktur uptrend ini dia nggak ada. Paham nggak teman-teman? Ini kan base. Betul kan? Kelihatan nggak? Tuh. Nih, ini kan base. Oke kan? Base break. MSS. Nah, berarti kalau kita ekspektasi kita sampai sini, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Dia di sini dia down, ambil resisten, naik. Nah, disinilah scalpingnya, TP di sini. TP1. Sorry, TP1 di sini. Di supply. Gitu. Kalau dia break ini, ya berarti udah jadi BOS M1. Gitu loh. Nah, justru daripada buy sell di sini, lebih baik buy stop di 3719. Gitu, Mas. Terjawab? Ya, terjawab. Ya, Pak. Itu, Bang, sekarang di 3719 kan ada wick panjang tuh yang warna merah tuh. Kalau di M15. Di Itu M15. bakal, Oke, sebentar. Coba kata M15, oke. nah itu bakal take out dulu atau langsung hajar naik? Pastinya dia pasti kalau emang ini, dia kejar naik. Nggak mungkin di situ jadi fake out. Kenapa? Karena dua demand. Weeknya juga cuma satu. Berarti week ketemu week doang. Berarti breakout. Nah, ini tuh masih di dalam kandang, makanya aku bilang konsolidasi M1. Kenapa ini bisa di dalam kandang konsolidasi M1? Ini loh, ini dia tuh antara dia jadi rally base rally atau jadi drop base drop untuk ambil OB ini. Nah, disinilah psikologi trader ini hancur. Jadi ambigu gitu ya, Bang, antara mau Iya. buy atau mau sell. Nah, betul. Nah, disitulah psikologi trader dihancurkan. Tapi dengan adanya smart money konsep ini, kalian dibantu. Oh, kalian boleh enter itu di OB ini. Gitu loh, teman-teman. Oke, so far so good. Oke, Bang. Oke, kalau teman-teman udah so far so good semua, kita matiin dulu rekamannya.